Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Teman-temanku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan senantiasa dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil kiamah nanti. Teman-temanku yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, atau juga disebut dengan Al-Jawabul Kahfi, bahwasanya doa adalah obat yang paling bermanfaat dan obat yang paling berguna. Doa adalah musuh bencana. Doa akan menolak bencana, meringankan atau mencegah turunnya bencana, dan meringankan bencana apabila telah menimpa seseorang. Dan juga doa adalah senjata orang-orang beriman, sandaran agama, dan cahaya langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman, sandaran agama, dan cahaya langit dan bumi. Ketika berhadapan dengan bencana, ada 3 kedudukan bagi doa. Yang pertama, ketika doa itu lebih kuat daripada bencana, maka doa akan bisa mengalahkan atau menolak turunnya bencana. Dan yang kedua, apabila doa itu lebih lemah, sedangkan bencana itu lebih kuat daripada doa, maka bencana akan menimpa seseorang. Tetapi walaupun bencana itu menimpa seseorang, tetapi dia akan dimudahkan atau meringankannya karena terdapat doa. Kemudian yang ketiga, ketika keduanya sama-sama kuat, doa dan bencana, maka masing-masing akan saling berlawanan hingga yaumil kiamah nanti. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa supaya doa itu mustajab dan gampang terkabul dan gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang paling berguna atau yang paling bermanfaat, yaitu doa yang dipanjatkan dengan ilhah atau dengan merengek, misalkan nangis kecil misalnya. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dengan sepenuh hati, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang yang berada di tengah lautan yang begitu luas dan dalam, dengan sebongkah kayu, maka dia pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berdoa kepada selain itu. Kemudian di antara jenis kesalahan yang menyebabkan penghalang lahirnya pengaruh doa, yaitu sifat tergesa-gesa atau isti'jal, atau terburu-buru dalam melakukan hal tersebut. Merasa doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau berdoa lagi dan meninggalkan begitu saja. Seperti halnya seorang petani
yang menanam sebuah benih, kemudian dia selalu menyiraminya setiap hari, memupuknya setiap hari, mengurusnya setiap hari, akan tapi benih itu tumbuh dengan lambat, maka seorang petani itu akan meninggalkan petani itu dan mengabaikan tumbuhan-tumbuhan itu karena merasa tidak begitu, karena merasa benihnya itu tidak tumbuh dengan begitu cepat. Begitu juga dengan kita berdoa, janganlah tergesa-gesa dalam berdoa, karena doa itu bisa jadi akan dikabulkan di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian jika doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati, dengan himpunan hati yang rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan juga bertepatan dengan waktu-waktu mustajab dengan untuk berdoa. Karena ketika berdoa di waktu-waktu mustajab, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar akan mengabulkan doa orang tersebut. Di antaranya itu yang pertama, ketika sepertiga akhir malam, yaitu di waktu ini tuh Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala